dosen saya bilang gitu Pak. Apa? Sama guru besar. Iya, maksudnya nampak lah, masa nampak di situ. Itu biasa anak PLK itu mengasih gua sama banyak yang ngasih. Itu biasa nama orang berusaha kan gitu, tapi ini nampak di video nanti. Oke, ulang lagi. Tadi fokus dulu. Izin Pak, saya mau nanya, wawancari Bapak mengenai seputaran kantor pos SPP Medan. Bapak jabatannya sebagai operasional general manager, ya. Bapak Irman Pradia S. Ikom. Ya. Saya mau tanya nih Pak, sekarang jabatan Bapak nih, ya. apa saja sih tugas pokok dan fungsi yang Bapak tanggung jawab di kantor pos SPP Medan? Ya. Jadi gini, kalau tanggung jawab dan fungsi itu ada banyak, itu sesuai dengan aturan atau keputusan direktif yang diberikan kepada kami sebagai pimpinan. Ada 26, tetapi pada intinya seperti ini. Kami itu bertanggung jawab untuk kantor, seluruh pekerja di kantor ini, melakukan koordinasi, melakukan konsolidasi dan melakukan pengawalan setiap pekerjaan di semua unit yang ada di SPP Medan. Jadi SPP Medan ini terdiri dari 9 bagian dan 10 delivery center. Delivery center tersebut yaitu merupakan pool antar pusat-pusat antaran yang tersebar di daerah Deli Serdang dan Medan. Mereka itu semua di bawah tanggung jawab saya untuk mencapai mutu antaran di SPP Medan. Demikian. Pool antaran itu yang L1, L2? Ya, betul. Jadi kalau boleh tahu Pak, L itu apakah ada kepanjangan? Tidak. Itu nama kode saja. Kode saja. Kalau LA itu pun kode ya? Ya. Selain pool antaran nih Pak, kan saya selama PKL di sini melihat ada barang yang keluar kota Medan, yaitu contoh Sibolga, pelosok Banda Aceh dan juga Melabo. Itu bagian dari pool antar sendiri, apakah terpisah dengan pool antar atau gimana? Jadi gini, SPP Medan itu ada namanya istilahnya kantor inbound. Kantor inbound itu adalah kantor-kantor yang merupakan spok itu kantor tujuan yang tutupannya dilakukan oleh SPP Medan. Seperti yang Adik sampaikan tadi, itu ada banyak ya. Itu biasanya kita mencakup itu daerahnya seluruhnya Sumatera Utara, seluruhnya Aceh dan Pekanbaru. Pekanbaru tidak Riau tapi Pekanbaru dan Dumai. Nah, itu namanya kantor spok. Spok itu adalah inbound kantor yang di bawah hubnya itu di SPP Medan. Tapi dia tidak bagian dari SPP Medan. Tapi tutupan kirimannya kita lakukan. Contohnya kiriman dari Sibolga masuk ke sini, kita lakukan tutupan, kita kelola dulu sama dengan seluruh kiriman yang ada dari Aceh, Banda Aceh, Kisaran, Sumut, kita tutup dan kita kirim sesuai tujuannya. Bisa ke Jakarta, ke Pekanbaru, atau se-Indonesia gitu, seperti itu. Begitupun sebaliknya dari luar kota Medan masuk menuju Pekanbaru dari sini juga. Ya, makanya SPP Medan itu dikatakan kantor hub. Ya, kantor hub. Kalau untuk LN atau untuk mengurus barang atau paket ke luar negeri, apakah terpisah dengan pool antar tersebut yang R1 sampai dengan R2? Jadi gini, kalau kiriman luar negeri kita ada 2. Kiriman energi incoming sama kiriman luar negeri incoming dan kiriman luar negeri outgoing. Kalau incoming itu yang masuk dari seluruh negara di dunia yang mau diantar untuk daerah Medan. Sama juga untuk daerah Sumut, Aceh juga masuk ke sini, cuma kita teruskan ke kantor tujuan masing-masing. Nah, hubungannya dengan LL tadi, pool antar tadi, kirimannya incoming masuk ke SPP Medan, kemudian kita kirimkan ke DC tadi. Karena disitulah pusat antaran mereka yang langsung mengantarkan kepada publik penerimanya. Kemudian ada kiriman luar negeri outgoing, itu yang keluar. Nah, yang keluar itu sama juga, kiriman yang diterima di seluruh kota Medan, kiriman yang diterima di Kisaran, Rantau Prapat, Bali Gita, Rumpun dan semuanya itu akan masuk ke sini dan kita akan meneruskan kantor hub
luar negeri untuk outgoing itu di Jakarta, namanya IPC Jakarta. Jadi kiriman-kiriman tersebut kita teruskan ke Jakarta untuk teruskan ke luar negeri. Seperti itu. Jadi L tadi yang disebut maksud dengan L tadi LA, pull antar atau delivery center itu dia hubungannya dengan kiriman incoming yang akan diantar. Kalau dengan outgoing dia tidak ada hubungan. Oke? Masih seputaran struktur perusahaan nih Pak. Ya. Saya kan lihat ada di udara tuh Pak Angga. Apa sih fungsi dari bagian udara itu? Di bagian udara itu ada satu Angga. Malam itu ada 2 orang, Afrizal sama Agus. Fungsi dia itu mengkolek, melakukan tutupan kiriman udara. Jadi kiriman itu ada 2, ada kiriman darat dan udara. Kiriman darat ya seperti yang sampai lihat kemarin itu, ya kan, itu dilakukan oleh incoming sama outgoing ya, melakukan tutupan. Khusus untuk udara diserahkan kepada bagian udara ya, paginya itu Pak Angga, yang malamnya Pak Agus. Mereka itu khusus melakukan tutupan udara. Kenapa udara khusus? Karena dia hanya nanti akan dikirim ke Kuala Namu. Kalau kiriman darat kita punya di sini kan, masuk truk-truknya dikirim oleh darat. Kalau kiriman udara dibawa ke bandara. Makanya bagiannya dipisahkan. Jadi fungsinya melakukan tutupan udara untuk seluruh hak udara secara nasional. Saya udah mulai ngerti nih Pak mengenai struktur Ya. yang saya dapat dari manajer SDM, Ibu Kristi. Ya. Tapi di luar itu saya mau sharing-sharing Pak. Ya, silakan. Kan ada tuh Telkomsel gitu. Barang juga ada masuk ke bagian divisi yang tempat saya PKL di Setelah barang Telkomsel. Apakah Telkomsel itu merupakan bagian satu ini Pak? Ini Telkomsel itu secara apanya bagiannya dia di bagian dari KCU Medan. Nah dia punya unit sendiri, tetapi kirimannya masuk melalui SPP Medan. Makanya setelah kita terima dari bandara kita serahkan ke dia karena Telkomsel itu warehouse pergudangan Telkomsel itu kerjasama khusus antara pos dengan Telkomsel. Dia berfungsi untuk menyalurkan seluruh kiriman-kiriman dari Telkomsel, baik kartu, apalagi pulsa yang berbentuk kartu, semuanya lah mereka nyalurkan. Tapi kan fungsi SPP tadi adalah melakukan penerimaan dan pengiriman barang. Karena barang itu melalui SPP, ya kita serahkan ke dia. Seperti itu. Terus Pak, saat dosen saya monitoring kemarin Pak, kan, Ya. ada cerita bahwasanya kantor SPP Medan ini baru yang di Tanjung Morawe ini baru terbentuk setelah Polan pindah, karena dulunya di Polonia. Apakah betul itu? Gini, bukan. Sebenarnya bagian operasi SPP ini dibentuknya tahun 2015. Sebelumnya bagian operasi ini bagian dari kantor pos Medan. Karena perkembangan zaman, perkembangan bisnis yang makin berkembang, sehingga bagian operasi dipisahkan dari bagian bisnis. Nah, bagian bisnis itu dipegang oleh KCU Medan yang sekarang dilakukan mereka. Bagian operasi dipegang oleh SPP Medan. Karena kalau mereka dicampur untuk mengurusi kota sebesar Medan itu nanti tidak maksimal layanannya, makanya dipisah seperti itu. Berdirinya itu 1 Januari 2015. Berarti sempat memang ada kantor di Polonia, di sekitar Bukan Polonia, bandara. tidak. Polonia itu kan bandar. Iya Pak. Nah, kantor yang mengurus Polonia itu dulu yang di lapangan mereka, tahu nggak, pos blok. Iya Pak. Nah, disitulah kami dulu. Jadi di pos blok itu dulu gabung, bagian operasi di belakang, bagian bisnis di depan. Tapi kepala kantornya masih satu waktu itu, kepala kantor pos Medan namanya. Nah dari 2015 itu karena bisnis itu nggak mungkin lagi dipegang oleh satu orang, banyak, maka dipisah. Berarti untuk sekarang ini apakah masih ada kantor pos bagian operasi di Lapangan Merdeka? Lapangan mereka tidak ada. Tidak ada. Nah, ya ada, maksudnya gini, bagian operasi lapangan mereka ada, tapi fungsinya berbeda. Bagian operasi lapangan mereka itu dia tidak ngurusi kota Medan dan Deli Serdang, dia ngurusinya daerah. Dia kan kantor di Medan kan sekarang fungsinya sebagai kantor cabang utama. Nah kantor cabang utama justru membawahi daerah-daerah yang ada di Sumut. Nah, yang diurus operasi di Tarutung, diurus operasi sama dia di Rantau Perapat, di Bali G, mereka yang urus dalam artian mengkoordinir. Karena di masing-masing kantor itu ada manajernya, ada kepala kantornya. Sifatnya cuma mengkoordinir ya. Mungkin itu aja Pak, karena
beberapa yang saya tanya tadi termasuk kantor cabang, karena saya cerita ke teman banyak yang nggak tahu nih keberadaan kantor pos SPP Medan ini. Mereka kiranya sama kayak pul antar yang di L6 seperti yang di Benai, di Amplas. Mereka pikir sama. Ternyata ini adalah pecahan dari KCU Medan gitu Pak. Yang mana? Yang ini kan dari KCU Medan dipecah menjadi 2. Oh, awalnya, tapi sekarang statusnya tidak dipecah lagi. Awalnya jadi gini, SPP Medan kan Pak, jadi gini. Pos itu bergerak di dua bidang utama, bisnis dan operasi. Ya. Nah, bisnisnya di Medan ini untuk Medan, karena Medan ini termasuk kota terbesar ya. Medan termasuk kota terbesar nomor 3 di Indonesia, pertama Jakarta, Surabaya, Medan. Mungkin kalau untuk Banda Aceh mereka gabung kantornya, operasi di situ, bisnis itu. Pekanbaru juga gabung. Di Sumatera ini SPP cuma 1 di Medan. Di kantor lain di Palembang, di Bengkulu, di Bandar Lampung tidak pakai gabung. Dipegang oleh 1 kantor. Nah, karena Medan ini besar, potensinya juga besar, bisnis itu dipisah. Bisnis itu di Medan dengan punya kantor-kantor cabangnya juga. Kami operasi di sini induknya Tanjung Merawa. Tanjung Merawa induknya dengan punya 10 kantor cabang delivery center itu. Pelantar. Seperti itu. Jadi bukan pecahan. Kalau pecahan seakan-akan bawahan, bukan. Kami bukan bawahan Medan. Kami sama-sama menginduk kantor regional. Regional yang di Jalan Yamin, 44. Nah, jadi kami di sini bukan di bawah Medan, enggak. Medan punya bawahannya sendiri, kami punya bawahan sendiri. Tapi di bawah induknya tetap kami ke regional, sama-sama bertanggung jawab kantor regional. Jalan Yamin. Ya, Yamin nomor 44. Mungkin untuk itu tadi saya mau nanya nih Pak, sedikit mengenai lowongan kerja yang ada di kantor pos ini. Karena ada perubahan bahwasanya kantor pos tidak menerima lagi honorer. Gimana Pak? Gini, itu kebijakan. Sebenarnya gini, kalau penerimaan pegawai di pos itu kan sistemnya kan sama apa? Kan terpusat. Rekrutmen melalui BUMN. Nah, itu terbuka umum kan? Nah, itu terbuka umum. Setiap tahun kalau BUMN penerimaan itu ada proses itu. Nah, yang di stop sementara itu penerimaan Oranger. Oranger itu sifatnya kemitraan. Kemitraan itu artinya orang yang bekerja sama dengan pos untuk melakukan antaran pos dan diberikan fee atau imbalan yang sudah disepakati. Itu namanya Oranger. Nah, Oranger ini untuk sementara ditahan dulu. Tidak dihapus, tidak. Karena kemarin itu ada permasalahan ketenaga kerjaan di pusat. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kantor pusat kami itu lagi membahas dengan Kementerian Tenaga Kerja Jakarta bagaimana statusnya. Bisa nggak pos melakukan itu? Atau kalau boleh aturannya seperti apa? Artinya kita gini, jangan sampai kita melakukan mengabaikan hak warga negara. Saya seperti itu. Artinya warga negara kita bantu untuk membuka lapangan kerja, tetapi dalam tanda kutip harus setara sifatnya setara. Kita kan membantu pemerintah juga dalam membuka lapangan kerja. Tapi untuk sampai saat ini memang lagi stop karena dibahas aturan baru seperti apa, seperti itu. Nanti sedang membahas menunggu regulasi. Ya, perubahan regulasi lah dari pusat ya, seperti itu. Mungkin saya juga Pak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Mungkin segitu aja. Saya juga selama PKL, terima kasih untuk semua karyawan. Titip salam juga. Ya. Siapa namanya tadi? Rinaldi Pak. Terima kasih. Saya juga mengucapkan atas nama karyawan dan pimpinan, saya mengucapkan terima kasih sama Adik Rinaldi karena dari pantauan saya pribadi saudara ini menunjukkan kinerja sangat baik. Ya, sangat baik, sangat telaten, sangat disiplin. Sampai walaupun saya tidak jarang berhubungan dengan kalian, tapi saya memantau terus. Masa tanya para manajer itu siapa? Tapi dari kinerja sangat bagus. Saya puas dengan praktek yang dilakukan di kantor pos ini. Saya cukup puas. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kembali ke kampus sukses dimanapun berada. Kalau ada kesempatan melamar di kantor pos silakan coba. Mana tahu ada rezeki di sini ya. Terima kasih ya.
Sudah berapa bulan di sini? 2 bulan. Mungkin nanti bulan depan saya boleh minta izin juga Pak sama Bapak mau nyebar ke Wisma Atlet. Boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian udah masuk aja nggak apa-apa. Izin, kalau kalian aku nggak ada nanti kasih. Nanti kasih aja ibu tuh pesannya. Tapi mungkin yang ya nggak apa-apa buat aja nanti biar diisi ya. Boleh. Tapi ada batasan nggak sih Pak dari Bapak sendiri sebagai pemilik perusahaan? Batasan maksudnya? Misalnya ada batasan-batasan, ada hal-hal yang tidak boleh ditanya. Yang tidak boleh ditanya itu sudah dari apa? Itu menyangkut masalah data pribadi. Itu kan dilindungi ya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu menyangkut apa namanya? Perihal pribadi pegawai yang mungkin ya identitas pegawai lah. Nama, tanggal lahir, anak berapa, nikah atau tidak nikah. Kemudian mengenai masalah penghasilan pegawai. Nah itu memang nggak boleh, itu dari kantor pusat benar ya. Ini itu aja Pak. Ya oke. Selain ada Pak terbantu. Ya akhirnya nanti kalau ada datang aja. Mungkin bulan depan sekalian sertifikat. Ya sekolah sertifikat ya. Tidak apa nanti saya tanya. Gimana? Hah? Gimana? Nah. Bisa kadang-kadang siapa jalan. Dan dia tuh nggak boleh dilakukan. Nanti pagi malam dulu. Semester berapa? Semester 5. Tapi ambil D3. Ini pertama lah ya, 6 ya, 6. Iya 6. Dia semester 6 kan? Dia sampai 6. 130 ya, 190 ya? 90 SKS. 110 lah. Iya 120. 110. Sekitar Jurusan apa? administrasi bisnis. Ada 3, kalau dapat bisa langsung kerja. Kalau mau melanjutkan bisa lagi kan gitu kan? Sip. Itu ya. Terima kasih Pak. Ya mari. Ya. Jadi repot. Biasa itu. Namanya kalian udah kontrak.